Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Memang siapa sih yang tidak remuk redam di sini hatinya? Mengapa saya harus di tempat ini? Mengapa saya lebih tinggi hukumannya ketimbang kawan saya? Jadi bergolak itu hati kita, panas membara. Ya, disenggol sedikit bacok. Ya kan? Bertinju. Setelah masuk sel isolasi baru tahu rasanya. Masih lagi mau bertinju, sel isolasi. Dari 15 hari jadi 30 hari. Begitu kan? Masih lagi. Dari 30 mungkin lewat 3 bulan kan? Tidak dapat remisi. Ya kan? Kalau masih lagi udah gila lah namanya itu. Ya. Dari tempat itu apa yang dilakukan? Ya kan? Mampu. Hanya di sel aja. Ya kan? Tidak ada gerak-gerak keluar. Mana mampu? Mengapa kawan kalian suka bond? Ya, karena itu tadi repressing kan? Kalau kalian bond itu kan repressing kan, keluar. Oh ini dunia luar ya. Ya kan? Kalian kan hanya lihat tembok, ini pagar, ya kan? Ketemu. Tapi setelah bond, lihat mobil. Inilah suara mobil nih. Oh ini suara motor. Oh begini kehidupan di luar. Walaupun hanya di sekitar ini kan sudah merasa bahagia. Loh saya lihat kok wajah-wajah yang bond bahagia kan. Waduh bahagia, iya kan? Dunia luar nih. Wih ada yang mobil kayak gitu, kan? Supaya tidak sepuk. Bayangkan kalau misalnya kalian ditaruh di sini setahun tidak dikasih televisi. Kalau zaman dulu tuh kan, apa yang terjadi? Bisa kalian gila kali. Bahkan penjara di Jerman itu memenjarakan orang 50 tahun. Sekali dia keluar, dia jadi bingung. Tidak tahu internet, tidak tahu HP. Ya kan? Akhirnya dia buat kejahatan lagi, minta masuk di penjara. Jadi hukumannya lama. Karena dia tidak tahu. Waduh. Dunia itu cepat berkembang. Sedangkan kalian di dalam ini berkembangnya karena pendengaran dan dikasih tahu. Ya syukurlah sistemnya beda dari beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu. Kalau puluhan tahun kalian digabung dengan orang-orang dewasa. Apa yang terjadi kalau kalian digabung dengan orang dewasa? Ya kalian akan dibully, kalian akan diperalat dan sebagainya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya, masa Prapaskah ini adalah masa di mana kita memohon belas kasih Allah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, karena kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang bisa membebaskan kita dari belenggu kesesatan, kejahatan, kedosaan, dan kesombongan. Ya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Mohon kita tidak dinodai oleh kesesatan, kejahatan, kedosaan. Ya. Dan itu didapat dari rahmat Allah. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Tahir. Jadi kalau orang penyakit kusta, lepra, zaman bangsa Yahudi atau zaman itu dianggap berdosa. Penyakit kutukan karena berdosa kepada Allah. Maka dia minta tahir. Tahir itu sembuh dan pulih dan tidak lagi dijangkiti. Itu beda ya. Kata tahir itu adalah sembuh dan pulih dan tidak lagi dijangkiti oleh penyakit itu. Pada zaman bangsa Yahudi dan zaman Yesus, penyakit kusta itu adalah penyakit yang sungguh menakutkan. Karena itu memberi tanda bahwa orang itu berdosa. Berdosa kepada Allah. Entah apalah yang dilakukan. Itu persepsi. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Semangat. Kalau ini ngantuk jadi. Entah jam berapa dia tidur. Jangan tidak semangat, ya. Dan ini itu kan tidak lama.
Palinglah 1 jam lebih. Tapi kalau kita ngobrol berjam-jam semangat. Main game online waktu di luar semangat. Dengar firman Tuhan, letoy. Nah itu karena apa? Ada kuasa iblis, kuasa setan, kuasa dunia, kuasa hawa nafsu yang mengganggu kita. Hawa nafsu. Mengapa hawa nafsu? Tidurnya enggak mau jam 9. Kan di sini kan kalau mau enak tidur jam 9 bangun jam 4. 9.4. Tapi kalian apa? Tidur 1.5 atau 1.4. Tidurnya jam 1, bangun jam 4. Bahkan ada yang lebih parah. Ya. Kan di sini kan wajib bangun jam berapa? Jam 5. Ya kan? Wajib bangun kan jam 5 kan? Karena bersih-bersih. Jam 6. Jam 6 tuh wajib bangun. Teng 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 teng. Ya, sekarang kan karena bulan puasa. Enggak, maksudnya normalnya. Tidur jam berapa? Jam 9 kan? Nah, bangun jam berapa? Dibangunkan sipir. Jam 6. 96 kan? Ya, maksudnya jam 6 itu kan masa kalian baru bangun, pasti udah mandi. Di dalam kamar-kamar kalian kan udah mandi kan? Oh, apel dulu baru mandi. Ya kan apel dulu. Supaya cek. Dicek. Takutnya ada yang lari. Ya kan? Ya itu baru mandi. Mandi sampai jam berapa? 2 jam. Oh iyalah itu tadi. Setelah mandi selesai makan. Ya tapi udah jelas kan. Kalau kita sehat itu kan jam 9 tidur, bangun jam 4, 8 jam. Jam 4 apa yang kalian lakukan di kamar? Baca firman Tuhan, doa. Doa lah yang paling utama dan membaca firman Tuhan. Tapi apa yang kalian lakukan? Tarik selimut lagi, tidur lagi. Ya kan? Mana ada kalian tidur jam 9, rata-rata ngobrol jam 12. Semuanya. Kalau tidak main kartu, main remi box, tahap lah di situ kan kalian main kan? Ngacau-ngacau kan? Betul ya? Cerita-cerita, curhat, ya enggak? Dari mulai menangis, ketawa, menangis lagi kalian curhat, ya gitu ya? Atau kursus keterampilan. Yang dulu hanya bisa nyongkel pakai linggis, sekarang nyongkelnya pakai jari. Ya, enggak tahu. Itu urusan kalian di kamar. Tetapi kalau kalian melakukan hal yang jahat, kalian akan tersesat semakin jauh. Maka lakukan hal yang baik. Supaya apa? Terjadi pewartaan iman di situ. Kepada semua orang. Jangan takut kalian dibilang sok suci. Karena memang itulah kewajiban. Ya, doa rosario. Maka saya selalu katakan kepada kalian, isilah dengan kegiatan rohani di tempat ini. Kalau tidak bahaya nanti. Bisa jadi ada penyimpangan perilaku seksual di situ. Kita kan tidak tahu di kamar. Dan ini persoalan yang parah ya. Karena hormonal itu tumbuh ke kalian. Bisa terjadi sodomi di kamar itu kan mana tahu. Sepakat di situ, diam-diam. Nah, kalau terjadi seperti itu harus dilaporkan kepada petugas biar cepat diambil tindakan. Atau ada bullying, ada tindakan kekerasan, kelahi, betinju, aturan kamar. Kalau mau betinju di kamar mandi siapa yang jago? Kan tidak bisa begitu. Di sini bukan hukum rimba, boy. Di sini adalah hukum negara. Tidak ada sekecil pun kejahatan bisa masuk di sini harusnya. Peredaran narkoba, judi online, mana tahu? Ada yang bawa handphone dan sebagainya. Nah, itu kan harus dilaporkan kepada petugas supaya ditindak tegas, tidak terjadi hal-hal yang menjadi luas. Itu ya, paham ya? Jadi jadilah agen cita kasih. Berat memang jadi agen cita kasih, akan dimusuhi. Urusan dia biar aja. Itu kan persoalannya kalau kita cuek seperti itu bahaya.
Dan ini fatal akibatnya untuk keberlangsungan bersama ya. Nah itu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi kita ketika dibaptis, kita menjadi putra putri Allah, berhak menyebut Allah itu Bapa. Orang Yahudi ya tidak boleh menyebut Allah itu Bapa. Orang Kristen bisa menyebut Allah Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Itu anugerah yang hanya orang Kristen dong yang bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Betul kan? Mengapa kita lalu ingin menjauh? Kita menjadi murid-murid Kristus. Menjadi murid-murid Kristus berarti kita mewartakan kasih Kristus, cinta kasih Kristus. Dengan apa? Dengan melakukan doa, baca firman Tuhan dan melakukan kebaikan, tidak melakukan kejahatan atau kedosaan. Kita menjadi kenisa Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu bersemayam dalam diri kita. Tapi kalau kita jahat, Roh Kudus akan meninggalkan kita. Kita menjadi ciptaan baru. Bukan hanya dibaptis oleh air saja, tetapi dibaptis oleh Roh Kudus dan api. Menyala. Nah itu. Menyala. Menjadi terang, cahaya. Ya. Jelas kan? Tapi kalian kalau cahayanya redup, susah lah dia. Tuhan, engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur. Yang dimaksud jiwa yang hancur itu adalah jiwa yang total diserahkan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jiwa yang hancur itu adalah jiwa yang tahu bahwa dia berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya. Hati yang remuk redam karena mungkin dendam, kejahatan, korban. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalian harus mendoakan korban kalian itu, karena korban kalian itu menderita. Jangan kalian pikir sudah berada di tempat ini tanggung jawabnya selesai. Tidak. No. Kalian harus meminta ampun dan melakukan yang namanya rekonsiliasi berkali-kali seumur hidup. Terutama kalau korban pencabulan. Menderita men, bro. Berkali-kali saya tanya di sini, kalau kalian punya anak gadis, lalu anak gadis digitukan oleh anak muda, pasti kalian akan remuk redam. Begitu juga orang tua yang anaknya menjadi korban kalian. Paham ya? Tidak paham susah. Itu. Jadi hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Maka kita datang memang dengan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Itulah mazmur yang akan diteruskan selama 40 hari ini kita. Sekarang juga demikianlah firman Allah, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Kehadiran Yesus adalah tanda nyata bagi Israel akan bertobat dan berbalik kepada Allah, tetapi mereka masih sibuk dengan diri sendiri dan menolak apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Nah ini, akibat kita menolak apa yang diajarkan oleh Yesus, kita berada di tempat ini. Seandainya kita mau mengikuti Yesus, kita tidak akan berada di tempat ini. Oh, kalau berbuat cabul itu salah, berdosa. Oh, mencuri itu berdosa. Ya pasti kalian tak ada di sini. Tapi karena kalian mengikuti suara hati yang sesat, mengikuti bisikan yang jahat, mengikuti godaan-godaan dunia, ambil jabah, curi jaklah, rampok jaklah, hancurlah. Padahal udah dibilang jangan mencuri, jangan ingin akan milik sesama manusia secara tak adil. Apa itu?
Ya ini kan kita tidak tahu latar belakang kalian dari mana. Mungkin di sini kalian tidak nampak, diam-diam. Padahal kalian punya geng-geng masing-masing di daerah-daerah. Oke, kalau tidak ada bimbingan rohani ini, siraman rohani, kalian bisa membentuk geng kejahatan yang lebih parah. Di sini malah tempat sekolahnya. Tidak tahu kalian mau bentuk geng apa kan? Geng persaudaraan Borneo. Wah. Seluruh kabupaten. Mana tahu yang direncanakan kalian. Ya kan? Ingat, rancangan orang fasik itu pasti akan dihancurkan oleh rancangan Allah. Hanyalah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi itu harus dipahami saudara-saudara yang terkasih. Makanya dalam bacaan Injil sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Yesus itu dikerumuni orang banyak. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat mengatakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Sama seperti kita pada masa Prapaskah, pura-pura. Ya kan? Pura-pura tidak tahu gitu Pak. Paham kan? Ya jahatlah kita. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Jadi tanda Nabi Yunus saja itu sudah membuat bangsa Niniwe itu bertobat. Apalagi tanda yang dibuat Yesus, harusnya bukan hanya bertobat, tetapi mereka mendapat rahmat yang luar biasa dari Yesus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Ini banyak disalahartikan, dipikirnya Nyi Loro Kidul. Bukan, ratu dari selatan itu adalah ratu dari Ethiopia yang bertobat mendengarkan ya kan nubuat Salomo. Ya. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya jelas, Yesus adalah Allah. Dia melebihi Salomo karena Salomo diciptakan oleh Allah dan diberikan kuasa kebijaksanaan oleh Allah. Tetapi bangsa Israel lebih senang menyenangi nubuat Salomo. Nah itu untuk menyadarkan mereka. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Bayangkan, bangsa Niniwe, saudara-saudara yang terkasih, karena bertobat dia akan bangkit untuk menghukum bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Niniwe bertobat sebelum mereka meninggal dunia, meninggalkan dunia ya. Karena sesuai dengan iman kita, kita akan bangkit ya. Karena Yesus telah bangkit. Jadi ketika kita meninggal dunia, situasi kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tetapi pada akhir dunia kita akan bangkit. Itulah pengakuan iman kita. Ya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Bertobat, berdoa dan bertobat, mengampuni. Itulah tanda pertobatan. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Kembali lagi, Yesus menekankan bahwa aku ini yang memerintahkan Yunus, lebih dari Yunus. Aku ini lebih dari Salomo. Cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu kata Yesus. Kisah Yunus yang menyerukan pertobatan bagi bangsa Niniwe adalah tanda nyata bagi bangsa Israel untuk bertobat. Tanda yang adalah mujizat terbesar. Lebih besar sesungguhnya hadir melalui Yesus dengan segala tindakan kasih-Nya. Namun mereka masih sibuk membenarkan diri dan menolak Yesus. Jadi ingat saudara-saudara, baik di tempat ini, kalau ada misa itu harus hadir, karena misa itu ya menerima tubuh dan darah Kristus. Luar biasa orang Kristiani, luar biasa orang Katolik bisa melihat Yesus dalam bentuk ya, roti dan anggur yang sudah dikonsekrat menjadi tubuh dan darah Kristus.
Luar biasa. Jadi nanti kalau kalian keluar, hari Minggu wajib ke gereja. Ke gereja dulu baru bekerja. Paham ya? Enggak paham. Kalau kalian misalnya bertani, stop dulu. Yesus tak pernah suruh kalian stop. Beda dengan orang Yahudi. Ya, setengah 3 Jumat dia harus berhenti langsung total. Nanti dia baru keluar setengah 3 Minggu. Hari Sabtu atau hari Sabat dia harus berada di rumah. Tidak bekerja apa-apa. Ya, kambing domba pun tidak boleh dikasih makan. Paham ya? Kalau kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, pergi ke gereja dulu. Ya, itu yang paling utama. Menerima tubuh dan darah Kristus. Itu dia. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.